Rahmat dan karunia kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan mini Point of Action LKMM FK Unsri 2025 dengan tema Sehati, Sehat Tanpa Obesitas di Usia Dini. Perkenalkan, saya Selin Alicia selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Senang sekali bisa menemani teman-teman semua dalam kegiatan yang penuh makna dan edukatif ini. Kegiatan kita hari ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan obesitas sejak dini melalui edukasi dan interaksi bersama mahasiswa kedokteran. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa bersama agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk penanggung jawab doa, dipersilahkan. Selamat malam teman-teman sekalian, kakak-kakak sekalian. Perkenalkan saya Gusinus dari Suranta Ginting yang pada malam kali ini akan membawakan doa untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Izinkan saya memohon berkat kepada Yang Maha Kuasa atas rahmatnya, sehingga kegiatan pada malam ini dapat kita laksanakan, dan mari kita meminta rahmatnya untuk kelancaran selama kegiatan ini berlangsung. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk memulai kegiatan hari ini, kita akan mendengarkan presentasi edukatif dari teman-teman kami mengenai obesitas dan cara pencegahannya sejak usia dini. Kepada tim presenter, dipersilakan untuk memulai presentasinya. Halo teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan, saya Arialista Putri, salah satu anggota dari Fasil 5 LKMM FK Unsri 2025. Saya izin memulai presentasi pada hari ini. Yang pertama itu adalah saya ingin menjelaskan mengenai definisi dari obesitas. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pencegahan, dampak, dan masalah lain terkait obesitas, kita harus tahu dulu apa sih itu obesitas. Next slide. Jadi obesitas itu adalah penumpukan lemak tubuh yang melebihi batas normal. Obesitas saat ini diakui sebagai salah satu penyakit kronis atau penyakit yang tidak menular. Kondisi ini memiliki peran penting dalam proses patofisiologis yang menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan yang muncul akibat interaksi kompleks antara faktor genetik, nutrisi, dan metabolik. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai penelitian telah mempelajari lebih dalam mengenai mekanisme pengaturan berat badan, proses terjadinya peningkatan berat badan yang tidak diinginkan, serta faktor-faktor yang membuat obesitas dapat bertahan dalam jangka panjang. Untuk menilai obesitas, kita dapat menggunakan IMT atau indeks massa tubuh atau yang biasa kita kenal juga dengan BMI atau Body Mass Index. WHO mengklasifikasikan body mass index ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah BMI kurang dari 18,5 yang termasuk dengan underweight atau kekurangan berat badan. Yang kedua adalah BMI antara 18,5 sampai 24,9 termasuk range yang normal. Yang ketiga adalah overweight yaitu range antara 25 sampai 29,9. Dan obesitas itu terbagi menjadi 3 tipe berdasarkan BMI. Yang pertama adalah obesitas kelas 1, yaitu body mass indeksnya antara 30 sampai 34,9. Yang kedua adalah obesitas kelas 2 antara 35 sampai 39,9. Dan yang terakhir adalah obesitas kelas 3 yaitu BMI lebih dari sama dengan 40. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Masayu Adiza Fawzahra. Saya akan menjelaskan mengenai gejala dari obesitas dan klasifikasi lebih lanjut dari obesitas itu sendiri. Nah, jika kalian bertanya nih, apa aja sih tanda-tanda kalau misalnya kita tuh punya obesitas atau seseorang punya obesitas, itu biasanya wajahnya itu bulat, kemudian perutnya besar, ketiga ada stretch mark atau biasanya itu garis halus yang ada di sekitar kulit atau bagian tubuh yang berlemak, dan dagu rangkap, atau yang biasa kita sebut dengan double chin. Next. Nah, seperti yang sudah disebutkan rekan saya tadi, Arya, obesitas ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas pertama itu yang IMT-nya 30 sampai 34,9. Kelas kedua itu 35 sampai 39,9 dan kelas ketiga itu 40 atau lebih. Nah, ada beberapa peneliti yang memutuskan untuk membuat klasifikasi lain, yaitu klasifikasi super obesitas, yaitu jika IMT-nya itu 50 sampai 59 dan super obesitas ketika IMT-nya itu lebih dari 60. Nah, selain itu, obesitas ini juga bisa dilihat dari komposisi dan distribusi lemak tubuh. Nah, contohnya itu misalkan
metabolically unhealthy obesity atau bahasa mudanya itu obesitas yang disertai dengan gangguan metabolik seperti tekanan darah tinggi. Kemudian ada metabolically healthy obesity atau obesitas tanpa adanya gangguan metabolik. Kemudian ada metabolically obese normal weight, yaitu individu dengan berat badan normal tetapi memiliki ciri metabolik seperti orang obesitas. Yang keempat itu normal weight obese, yaitu individu yang berat badannya normal namun memiliki kadar lemak yang berlebih pada tubuh. Dan yang terakhir adalah sarcopenic obesitas, yaitu obesitas yang terjadi bersamaan dengan penurunan massa otot atau sarkopenia. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai data obesitas. Jadi untuk di Indonesia ini, ya ini untuk Indonesia diambil dari tahun 2023. Ini kita dapat datanya itu dari UNICEF. Jadi kita bisa lihat di sini ada rentang-rentang ya. Kalau kita kan melihat adanya obesitas di usia dini, itu ada dari 5 sampai 12 tahun, kemudian yang 13 sampai 15 tahun, 16 sampai 18 dan di atas 18 tahun. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa terdapat data-data yang menunjukkan beberapa persentase itu, khususnya di bagian yang usia dini sampai remaja, itu persentase obesitasnya itu justru lebih besar daripada hanya overweight biasa. Contohnya seperti 5 sampai 12 tahun, ini dia punya datanya itu lebih tinggi, 11,9. Kemudian di 13 sampai 15 tahun dan juga 16 sampai 18 tahun itu datanya juga lebih tinggi. Boleh next. Nah, berikutnya ini untuk bagaimana kita memperjelas bagaimana obesitas ini terhadap usia dini di Indonesia. Jadi untuk di Indonesia itu sekitar 1 dari 5 orang untuk usia sekolah dasar pasti mengalami obesitas. Kemudian kalau remaja 1 dari 7 dan orang dewasa 1 dari 3. Boleh next. Baik, setelah kita bisa mengetahui bagaimana data-data di Indonesia, kemudian kita juga dapat mendefinisikan eh, apa itu obesitas. Kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa obesitas ini bisa terjadi. Jadi, berdasarkan data yang sudah kami cari, terdapat 3 faktor utama yang dapat menyebabkan obesitas. Nah, yang pertama itu adalah pre dan perinatal, atau biasanya ini artinya dari sang ibu, ya, dari kehamilan, masa kehamilan hingga masa kelahiran. Nah, kondisi-kondisi ini biasanya dari ibu itu bisa menyebabkan beberapa faktor-faktor yang dapat meningkatkan anak yang dilahirkan itu mengalami obesitas. Kemudian yang kedua itu gaya hidup. Gaya hidup ini seperti pola makan, aktivitas fisik, bahkan sampai pola tidur. Dan yang berikutnya itu dari lingkungan. Nah, lingkungan ini dampaknya itu bisa terjadi secara eksternal seperti lingkungan yang mempengaruhi anak tersebut secara psikologis sehingga dapat mengalami obesitas. Nah, kita akan melihat bagaimana 3 faktor ini dan bagaimana persentase-persentasenya sehingga kita dapat mengumpulkan bahwa ini adalah faktor utama dapat menyebabkan obesitas. Boleh, next slide. Baik, ini sudah saya kumpulkan bagian di mana yang persentase dapat menyebabkan obesitasnya itu lebih tinggi. Jadi kita lihat di sini terutama ya yang sangat tinggi sekali itu dari kurangnya konsumsi sayur dan buah-buahan. Ini terjadi pada usia 5 sampai 19 tahun bahkan hingga orang dewasa. Kalian bisa lihat di sini persentasenya sangat tinggi kan dari 97,6 ada yang 9,3. Bahkan di penilaian resikonya itu juga sangat tinggi. Nah, hal ini dapat menyebabkan tentunya karena untuk anak-anak dan remaja, mereka harus memiliki konsumsi sayur dan buah yang cukup, sehingga mereka tidak hanya memakan makanan seperti junk food dan sebagainya. Karena kan kita seperti anak sekarang, terutama yang masih masa-masa kuliah, ya seperti kita juga, kemudian untuk anak-anak yang masih bersekolah, mungkin kalian terlalu banyak makan junk food atau makan makanan yang terlalu berlemak, dan juga kalian mengurangi konsumsi sayur dan buah-buahan. Nah, berikutnya yang cukup tinggi itu adalah dari konsumsi minuman berpemanis. Konsumsi seperti soda, minuman-minuman kaleng, itu kan dia memiliki kadar gula yang sangat tinggi. Makanya hal ini bisa menyebabkan seseorang mengalami obesitas. Ini semuanya ini termasuk dalam gaya hidup, ya, perilaku dan praktik dalam gaya hidup kita sehingga menyebabkan obesitas. Nah, kemudian yang cukup penting itu adalah aktivitas fisik yang kurang. Nah, anak zaman sekarang itu kan mereka lebih senang di rumah, seperti kita juga kan kita kalau apa-apa misalnya mau mau makan kita juga nggak pergi keluar, kita mungkin bisa pesan GoFood aja atau sebagainya. Jadi kita sangat kurang sekali aktivitas di luar, bahkan juga aktivitas olahraga seperti anak remaja ini usia 11 sampai 19 tahun itu angkanya 87,9. Itu kan cukup tinggi seorang dapat mengalami obesitas. Nah, makanya supaya setiap diri kita itu lebih sadar, kita itu harus memiliki kesadaran untuk dapat melakukan aktivitas fisik. Berikutnya, next. Nah, ini juga saya temukan adanya angka yang cukup tinggi yang dapat menyebabkan obesitas. Ya, bisa dilihat di sini
paparan anak-anak terhadap iklan makanan tidak sehat. Nah, ini adalah faktor psikologis, faktor lingkungan yang telah saya bilang tadi. Ketika anak-anak diberikan semacam pamflet atau misalnya iklan yang memberikan makanan-makanan tapi secara tampilan, secara fisik memang tidak sangat menarik. Bahkan ya warnanya juga terang dan sebagainya sehingga anak-anak khususnya yang masih belum terlalu banyak belajar itu dapat menjadi tertarik untuk mencoba makanan itu dan kemudian mungkin saja dalam kandungan makanan itu dapat menyebabkan mereka terus-terusan ingin memakan makanan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak mengalami obesitas di usia dini. Nah, berikutnya itu dari ketersediaan dan kualitas infrastruktur mobilitas. Ya, zaman sekarang ini kan sudah mulai banyak peningkatan-peningkatan bidang transportasi dan sebagainya. Ya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang ataupun Korea, Indonesia itu ya untuk kesadaran untuk menggunakan transportasi sendiri itu masih sangat tinggi. Sedangkan kalau di negara seperti Jepang atau Korea itu mereka lebih ingin berjalan kaki, menggunakan sepeda, ya itu termasuk aktivitas fisik tentunya, dan itu dapat membakar kalori. Daripada Indonesia yang hanya menggunakan kendaraan-kendaraan, yaitu juga berbahan bakar fosil, bisa meninggalkan polusi dan juga pencemaran-pencemaran lainnya yang dapat berdampak. Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai faktor dan juga data dari obesitas di Indonesia. Berikutnya mungkin kita akan melakukan suatu hal yang menarik. Boleh, next. Halo teman-teman, boleh aku tanya nih, apa kabarnya kalian semua? Ayo dong, mana jawabannya, woi? Halo, mana ini, mana, kasih decknya dong teman-teman, kasih decknya. Jadi di sini aku dan Azam dari bagian games ya. Nah, kami ada games nih untuk kalian. Coba Zam, nama gamesnya apa? Tiga, Coba, dua, nama kuisnya. satu. Nama Kami gamesnya di sini adalah mau kuis ngasih kuis anti kecil-kecilan nih endut. teman-teman ya. Nama kuisnya kuis anti endut. Yang bisa jawab kami kasih hadiah nih. Nanti ya, tapi Iya. hadiahnya kami kasih tahu ya. Boleh Azam? Ya, jadi guys, tujuan kami membuat kuis ini dan sesuai namanya yang kuis anti endut, memberikan kita sedikit edukasi yang tentang yang mendunia tentang obesitas ini. Jadi kita bisa tahu bagaimana jumlah tentang obesitas lah yang ada di dunia agar agar kita tuh nggak endut, makanya anti endut. Oke, nah langsung saja masuk ke pertanyaan pertama ya teman-teman ya. Oke, jadi ini kan soalnya general. Jadi kalau semisalnya nggak tahu, nanti aku akan spill udah deket atau makin jauh jawabannya. Oke, pertanyaan pertama. Persentase obesitas di dunia, kira-kira ada berapa persen dari seluruh populasi di dunia? Boleh yang mau Ayo guys, yang mau jawab boleh langsung raise hand. jawab dong. Oh, Karta mau jawab ya? Gak boleh Karta. Kata kamu jumpain saya langsung aja kalau mau nanya ya. Aduh. Oh, itu ada Oke, yang nanya boleh. itu. Ada yang bisa jawab itu. Kak Agnes, Kak Agnes. 8,2%, benar nggak? Waduh, bener. Boleh ya? Selamat ya Kak Agnes ya. Sepertinya meta Google sangat berguna ya. Untuk Agnes, hadiahnya saya spill ya. Mungkin bisa semangatin orang lain. Yang bisa jawab hadiahnya saya transfer 50.000 langsung. Oke. Gila teman-teman, kapan lagi ya jawab kuis-kuis dapat 50.000, lumayan Boleh tuh nih, makan malam. sama keduanya apa? Coba, ayo guys. Ya, tolong ya, jangan buka Google, nggak seru dong. Tenang aja, kalau misalnya nggak bisa jawab sekali, aku kasih kesempatan berkali-kali hingga dapat jawabannya. Oke teman-teman, pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah, negara dengan persentase obesitas terbesar di dunia adalah? Kita kasih waktu 10 detik. Ayo, 10, coba, 9, makin dekat 8. negaranya Lutfi, makin. Lutfi, boleh Oke, Lutfi. boleh Lutfi. Boleh Lutfi, coba. Indonesia. Wah, salah Lutfi. Oke, Lutfi salah Lutfi. Oke, nggak jauh-jauh banget Lutfi, negaranya Lutfi dari Indonesia. Oke, boleh next teman-teman. Lanjut dari itu kan Lutfi tadi. boleh jawab lagi Lutfi. Cluenya nggak terlalu jauh lah. Oh, Oke teman-teman, ayo teman-teman, 50.000 loh teman-teman. Kapan-kapan lagi? 5, 4, 3. Oke, 2. boleh Oh, Patricia Patricia. Lubis. Amerika, Kak, Amerika. Wah, Oke, Amerika belum tepat Patricia. Lebih jauh ya daripada Indonesia. Habis. Habis, waduh, Habis. kayaknya panitianya takut kehilangan 50.000 ya teman-teman ya. Iya. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah negara Tonga, yang Kepulauan Tonga lebih tepatnya yang terletak di atas Selandia Baru teman-teman. Oke, congrats ya kepada yang dapat menjawab pertanyaan pertama tadi. Silakan hubungin Muhammad Syahraja. Ya, saya norek. Mungkin sekian dari kami yang PJ Games. Kepada moderator saya kembalikan. Baik, bisa next slide. Bisa dilanjutkan oleh tim presenter.
Oke, saya akan melanjutkan di bagian dampak, apa sih dampak dari obesitas ini? Yang pertama itu dampak fisik dan kesehatan tubuh. Nah, obesitas sendiri kan artinya kegemukan tuh. Nah, dia akan menimbulkan banyak gangguan pada sistem-sistem tubuh manusia. Seperti salah satunya adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Seperti ada peningkatan hipertensi, kolesterol tinggi, atau penyakit jantung koroner. Kemudian yang kedua adalah dampak psikologis dan sosial. Nah, dampak psikologis dan sosial ini sangat berdampak dalam kehidupan seseorang. Salah satunya seperti depresi dan kecemasan, kemudian bullying dan diskriminasi sosial. Kemudian yang ketiga ada dampak antar generasi. Nah, untuk dampak antar generasi ini, obesitas sendiri bisa mempengaruhi ke generasi selanjutnya. Seperti dengan ibu hamil yang obesitas, itu beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir yang tinggi. Next. Nah, untuk pencegahan dari obesitas sendiri, yang pertama itu adalah mengetahui berat badan dan lingkar pinggang ideal, serta menimbang berat badan setiap 1 minggu sekali secara rutin. Nah, dengan mengetahui berat badan dan lingkar pinggang ideal ini, kita bisa membantu kita untuk memantau status gizi dan risiko penyakit seperti obesitas. Yang kedua adalah mengurangi asupan makanan cepat saji dan makanan atau minuman yang mengandung gula. Karena makanan cepat saji umumnya mengandung kalori yang tinggi, lemak jenuh, garam, dan gula, tetapi rendah serat serta nutrisi yang penting. Konsumsi yang berlebihan dapat meningkatkan risiko obesitas dan penyakit metabolik lainnya. Yang ketiga adalah memperbanyak asupan sayur dan buah-buahan. Nah, untuk sayur dan buah-buahan yang kaya akan serat, kemudian vitamin, mineral, dan antioksidan itu penting untuk menjaga kesehatan tubuh tersebut. Kemudian yang keempat adalah mengonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang dengan indeks glikemik rendah. Makanan bergizi seimbang itu berarti kan mengandung karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin, mineral, dan dalam proporsi yang sesuai. Dan terakhir adalah yang kelima adalah berolahraga dengan intensitas sedang, seperti bersepeda dan berenang setidaknya selama 30 menit sehari atau 150 menit per minggu. Nah, untuk ini, aktivitas fisik ini bisa membantu membakar kalori, memperkuat otot dan jantung, serta meningkatkan dari metabolisme tubuh. Dan yang terakhir, mencukupi waktu tidur dan istirahat. Kenapa perlunya waktu tidur dan istirahat yang cukup? Agar tidak memicu stres dalam kebiasaan seseorang tersebut. Next. Nah, lalu untuk penanganan dari penyakit obesitas sendiri, yang pertama kita bisa melakukan diet sehat. Itu tujuannya untuk menciptakan defisit kalori-kalori yang masuk lebih sedikit daripada yang digunakan. Yang kedua adalah olahraga. Olahraga sendiri dapat membantu membakar kalori, meningkatkan metabolisme, dan mencegah kebugaran. Yang ketiga adalah obat-obatan. Obat-obatan seperti halnya Orlistat dapat menghambat penyerapan lemak di usus, itu harus digunakan di bawah pengawasan dokter, namun dapat membantu dalam menangani penyakit obesitas. Yang keempat adalah bedah biatrik atau operasi penurunan berat badan. Ada 3 jenis bedah yang dapat kita lakukan, yaitu gastric bypass atau mengurangi ukuran lambung dan mengubah jalur pencernaan, sleeve gastrectomy yaitu menghilangkan sebagian besar lambung, dan adjustable gastric banding yaitu memasang cincin untuk memperkecil lambung. Yang terakhir yaitu pandangan gaya hidup sehat. Untuk penanganan obesitas sendiri tidak hanya berfokus pada angka timbangan, tetapi juga pada pola hidup jangka panjang. Misalnya, menjadikan makanan sehat dan olahraga sebagai kebiasaan rutin, bukan sebagai hukuman. Mengelola stres dan tidur cukup, menumbuhkan pemikiran positif dan disiplin dalam menjaga berat badan ideal, serta mendapatkan dukungan dari keluarga atau komunitas untuk menjaga konsistensi. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran keluarga dan lingkungan. Jadi di slide ini kita bisa lihat keluarga dan lingkungan itu punya peran besar banget dalam mencegah obesitas. Keluarga itu jadi tempat pertama buat anak belajar kebiasaan sehat. Misalnya dengan jadi role model, orang tua makan sehat, anak pun ikut meniru. Keluarga juga bisa bantu mengatur pola makan di rumah, mengajak anak olahraga bareng, dan kasih dukungan emosional supaya anak merasa percaya diri. Selain itu, keluarga bisa bantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hidup sehat dan risiko obesitas sejak dini. Next. Oke, baik. Di slide ini lebih fokus ke peran lingkungan yang lebih luas, misalnya teman, sekolah, dan masyarakat. Kita semua itu bisa bantu menciptakan lingkungan yang positif buat anak-anak dan remaja, terutama yang sedang berjuang melawan obesitas. Misalnya dengan bikin kegiatan olahraga bareng, main di luar rumah, atau bikin acara yang seru dan aktif. Sekolah, pemerintah, dan organisasi masyarakat juga bisa ikut berperan lewat edukasi dan program kesehatan. Intinya, kalau lingkungan sekitar itu mendukung, anak yang obesitas itu bakal lebih termotivasi buat hidup sehat. Oke, selanjutnya saya akan serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada tim pemateri atas pemaparannya yang sangat menarik dan bermanfaat. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh pemateri. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam pemahaman tentang pencegahan obesitas sejak dini. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan angkat tangan, langsung unmute mic, atau tulis pertanyaan di kolom chat. Sudah ada pertanyaan dari Ariel Anggana. Apa perbedaan antara overweight dan obesitas? Bagi tim presenter yang ingin menjawab, dipersilahkan.
Kan nama saya Gavin Chandrawira, saya izin menjawab untuk yang pertanyaan pertama. Jadi apa perbedaan antara overweight dan obesitas? Jadi untuk perbedaan paling mendasarnya itu bagaimana cara kita bisa membedakan dia overweight atau obesitas? Itu kita bisa lihat dari angka IMT, ya, angka indeks massa tubuhnya. Kan kita tahu juga cara menghitung angka indeks massa tubuh itu dari berat tubuh dalam kilogram dibagi dengan tinggi tubuh dalam meter kuadrat. Nah, tadi sudah juga diberikan data tabel bagaimana cara kita membedakan dia overweight atau obesitas. Itu kalau overweight dia di standar angka 25, sedangkan kalau dia obesitas itu dia di atas 30. Dan dibagi lagi kelas-kelasnya, ada bisa kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan yang kalau diperbesar lagi ada yang kelas 4 dan kelas 5. Begitu. Apakah sudah menjawab untuk Ariel? Sudah, terima kasih. Oke. Baik, izinkan saya menjawab dari pertanyaan dari Patricia Fakira Lubis, yaitu bagaimana cara membedakan diet sehat dan diet ekstrim. Nah, untuk diet sehat sendiri, dia itu prosesnya menurunkan berat badan, tetapi tetap menjaga kebutuhan gizi tubuh. Jadi, untuk asupan gizinya itu masih seimbang, seperti mengandung karbohidrat, kompleks, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral, tanpa mengurangkan satu pun makronutrien yang diperlukan oleh tubuh. Nah, untuk diet ekstrim sendiri, dia menurunkan berat badan dengan cepat tanpa memperhatikan dari kebutuhan gizi orang tersebut. Untuk asupan gizinya itu tidak seimbang, seperti menghilangkan satu kelompok makanan, misalnya dia diet tanpa mengonsumsi karbohidrat sama sekali, sehingga karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh itu tidak cukup. Baik, apakah dapat menjawab? Udah, Kak. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan selanjutnya dari Nagita Alia. Seberapa besar faktor genetik dibanding gaya hidup dalam terjadinya obesitas? Faktor genetik memang mengaruhi risiko obesitas, terutama melalui metabolisme dan nafsu makan. Namun sebenarnya gaya hidup seperti pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan harian memiliki peran yang lebih besar. Jadi, meskipun genetik berkontribusi, obesitas lebih banyak dipengaruhi oleh gaya hidup yang dapat diubah. Apakah cukup menjawab? Baik, izin menjawab untuk pertanyaan yang Agnes Ivana ya. Kalau minuman-minuman diet kayak itu, apalagi yang diet soda itu kayak Coke Zero Sugar itu, kalau orang mau diet itu nggak dianjurkan ya. Emang iya itu kalorinya dikit dan nggak ada gulanya, tapi itu lebih berbahaya malah karena ada bahan-bahan kimia yang nggak menyehatkan gitu ya. Apakah terjawab, Agnes? Terjawab, makasih. Oke, Saya baik. izin menjawab lagi untuk pertanyaan dari Rasya Alfarizi. Apakah obesitas dapat meningkatkan risiko diabetes? Kalau bisa, bagaimana korelasinya? Obesitas itu sebenarnya memiliki hubungan erat dengan peningkatan risiko diabetes yang tipe 2. Kelebihan lemak tubuh, terutama di area perut, menyebabkan sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Kondisi yang disebut dengan resistensi insulin, kalau kalian pernah dengar. Akibatnya, kadar gula darah dalam tubuh kita itu meningkat karena glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel dengan baik. Jika berlangsung terus-menerus, pankreas akan kelelahan memproduksi insulin. Makanya itu berhubungan dengan diabetes tipe 2. Dan akhirnya kalau misal udah resistensi insulin gitu, memicu terjadinya diabetes tipe 2. Apakah cukup menjawab? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fares Aulia. Sekarang banyak makanan fast food itu bertebaran di mana-mana seperti seblak, telur gulung, dan lain-lain. Bagaimana cara menghindari atau bagaimana alternatif makanan seperti itu? Oke, jadi sekarang itu memang banyak banget makanan cepat saji dan jajanan seperti seblak atau telur gulung yang beneran menggugah selera. Tapi makanan seperti itu biasanya tinggi lemak, garam, dan kalori. Jadi supaya tetap sehat, kita bisa batasi makanannya. Misalnya cuma sesekali saja dan cari alternatif yang lebih sehat seperti bikin seblak sendiri dengan banyak sayur atau mengganti telur gulung itu dengan omelet sayur.
Selain itu, biasakan minum air putih daripada minuman manis dan jangan lupa imbangi dengan aktivitas fisik. Jadi kita itu tetap bisa menikmati makanan enak tanpa harus khawatir dengan kesehatan. Baik, apakah sudah menjawab? Sudah cukup. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan terakhir kita, itu dari Imtinan. Oke, jadi pertanyaannya, obesitas ini tentu akan punya risiko. Apakah risiko dan jangka panjang saja atau ada risiko yang dapat langsung terlihat begitu penderita mengalami obesitas? Oke, jadi izin meluruskan dulu, kalau kita obesitas, tentunya itu terjadi secara perlahan ya. Karena kita mungkin mengalami pola hidup tidak sehat dan tentunya kalau kita sehari nggak olahraga itu nggak, atau misalnya kita sehari sehari makanan-makanan junk food itu nggak langsung bikin kita obesitas. Tapi hal-hal yang terus-menerus kita lakukan seperti olahraga jangka waktu yang panjang, terus-terusan makan junk food atau minuman yang pemanis-pemanis, itulah dapat menyebabkan obesitas. Nah, obesitas ini tentunya dapat memiliki resiko. Jadi risikonya memang tidak langsung ya, jadi tidak langsung. Contohnya kalau kita banyak makanan junk food, itu dapat menyebabkan penumpukan lemak, sehingga dapat menyebabkan gagal jantung karena tersumbatnya arteri di jantung. Makanya hal ini kita nggak bisa bilang kalau dia ini risiko yang dapat langsung terlihat begitu mengalami obesitas, tapi dia dampak yang terjadi ketika mengalami obesitas ini dalam jangka panjang. Kita nggak bisa langsung melihat dalam jangka waktu dekatnya. Dia nggak tiba-tiba. Gitu. Apakah sudah cukup jelas? Baik, sama-sama. Baik, Kembali terima ke kasih moderator. kepada para peserta atas partisipasinya dan juga kepada pemateri atas jawaban yang informatif. Sebelum kita menutup acara, mari kita dokumentasikan kegiatan hari ini bersama-sama. Kami mohon untuk semua peserta untuk menyalakan kamera dan memberikan senyum terbaiknya. Kepada tim operator dokumentasi, dipersilahkan. Baik, halo teman-teman. Sebelumnya saya Karnia Andrajanti. Jadi di sini saya mau mendokumentasikan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini. Untuk Kak Karta, boleh tolong gayanya? Pertama-tama teman-teman bisa di-on-kan dulu kameranya semuanya ya. Baik, untuk yang pertama kita melakukan gaya formal terlebih dahulu mungkin Kakak. Oke. Boleh untuk Anggrentita, Asila, sama Faras Aulia, Marcel Royan, Nagita, dan juga Novan, boleh tolong diaktifkan terlebih dahulu. Oke, langsung dimulai aja ya dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, Baik, boleh lanjut ke gaya selanjutnya. Gaya selanjutnya ada gaya untuk LKMM. Gimana bilangnya? Mungkin pertama jarinya begini, dan kemudian jempolnya dilekatkan. Jadinya dia akan terlihat seperti ini. Dan untuk jari telunjuk dan jari tengahnya sedikit dimekarkan ya teman-teman. Oke, aku mulai lagi ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Boleh gaya terakhir? Mungkin gaya yang terakhir kita ada yang namanya gaya Stracita. Jadi pertama itu ada dua jari begini, baru keduanya dimasukkan, jari tengahnya dimasukkan ke telunjuk sehingga dia bakal terlihat seperti ini. Oke, kita mulai dokumentasi lagi. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Makasih teman-teman. Baiklah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kampanye Sehati, Sehat Tanpa Obesitas di Dunia di Usia Dini. Semoga kegiatan hari ini dapat meningkatkan kesadaran kita semua akan kepentingan menjaga pola hidup sehat sejak usia dini. Terima kasih kepada seluruh panitia, pemateri, dan para peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Sampai jumpa di kegiatan positif berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan mari bersama wujudkan generasi sehati, sehat tanpa obesitas di usia dini. Selamat malam semuanya.